Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baju Yuli, Syari Sejak Dini. Oke, balik lagi nih ke segmen pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau di video kali ini saya mau ngasih tips atau ngasih tahu nih ke teman-teman atau bunda-bunda nih yang anaknya lagi ada PR ini ya, disuruh bikin cerita tentang my childhood. Jadi tips membuat cerita my childhood ya, tentang masa anak-anak gitu. Kadang kan kita waktu sekolah nih, waktu SD atau SMP disuruh mengarang cerita atau membuat cerita tentang masa anak-anak kita gitu ya dulu. Gitu. Itu pasti sering ya. Siapa yang dulunya suka disuruh minta mengarang bebas sama ibu guru? Aku Biasanya cerita tentang apa? rumah liburan Ke rumah nenek. ke rumah nenek. Ya. Ya, biasanya pasti apalagi khususnya anak SD ya, SD bunda itu pasti disuruh membuat cerita atau mengarang biasanya kita nyebutnya ya. Nah, di sini saya mau ngasih tips dalam membuat cerita tentang my childhood khususnya di dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa buat bunda-bunda cek dulu bajuyuli.com nih, buat yang lagi nyari referensi atau lagi mau belanja baju musim anak, baju ngaji atau kerudung buat bundanya, ada semua di situ ya. Oke, nah langsung aja. Tips yang pertama itu kalau misalkan membuat cerita itu pasti ada 3 bagian ya. Kita bagi jadi 3 part atau 3 bagian. Yang pertama opening, body sama closing. Kalau opening itu isinya greeting sama state your goal. Greeting itu misalkan halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau cerita tentang my childhood gitu ya. Atau misalkan dalam bahasa Inggris, hello everyone, today I would like to tell you about my childhood, kayak gitu ya. Jadi ada greetingnya dulu, ada bridgingnya dulu. Terus tujuannya mau bikin cerita itu tuh mau ngapain gitu ya. Terus yang body, nah ini tuh intinya, inti ceritanya. Jadi tentang my childhoodnya baru diceritain di si body text ini, atau di apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh inti ceritanya tuh di paragraf setelah opening gitu ya. Itu ya, tell your childhood moment tuh ngapain aja. Misalkan dulu waktu kecil suka main layangan atau suka main bola setiap hari, dimarahin mama kayak gitu-gitu ya. Tapi in English tentunya. Terus yang closing, kalau closing itu jangan lupa say thank you. Jadi thank you everyone for reading my story, and then farewell. Jadi apa ya, farewell tuh kayak penutupan lah gitu. Sama aja sih sebenarnya, cukup bilang thank you itu udah cukup gitu ya. Oke, next ada menggunakan used to. Jadi ini gunanya untuk memberitahu past activity atau kegiatan di zaman lampau atau di zaman yang udah kita nggak lakuin lagi ya, past activity. Nah, jadi si penggunaan used to itu kita pakai untuk ngasih tahu past action. Jadi kejadian di masa lampau yang kita biasanya lakukan regular atau frequent action. Jadi kita lakuin setiap hari, kayak my childhood misalkan saya dulunya suka main bola sama tetangga di lapangan gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan apa ya, past action tapi sering dilakukan dan sekarang udah nggak terjadi lagi atau doesn't happen now, jadi udah nggak dilakuin lagi. Itu kita pakainya used to. Contohnya penggunaan di kalimat ya, I used to visit my grandmother's house every holiday. Nah ini menjelaskan kalau saya dulu tuh sering ke rumah nenek saya setiap liburan gitu. Setiap liburan pasti ke rumah nenek kayak gitu. Ini used to, mungkin dia sekarang udah nggak terlalu sering ke rumah neneknya, atau setiap liburan ya mungkin nggak harus ke rumah neneknya dan lain-lain. Nah, sebelum ke yang ketiga, tips ketiga, jangan lupa bunda cek dulu bajuyuli.com untuk mau beli baju gamis anak atau kerudung buat bundanya. Oke. Nah, tips terakhir itu menggunakan past tense atau simple past tense. Kenapa? Karena childhood itu kan terjadinya di masa lampau, udah nggak kejadian lagi. Pasti kita pakainya past tense atau tenses yang menunjukkan waktu di masa lampau ya. Contohnya ini when I was a child, misalkan nyambung ke sini, I used to visit my grandmother's house every holiday. Jadi waktu kecil aku tuh dulu sering ke rumah nenek setiap liburan. Itu kan jadi pakainya past tense. Di sini ada was. Was ini kan bentuk lampaunya dari is ya. Oke, nah terus contoh selanjutnya, I played
with my neighbors all the time. Di sini played-nya ini pakai past tense, pakai ada ed-nya. Di sini menunjukkan kalau kegiatannya atau aktivitinya di masa lampau. Jadi ada ed-nya itu kan menunjukkan simple past tense. Gitu. Nah, itu dia tips membuat cerita tentang my childhood. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.